Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah PSDM akan mempresentasikan materi tentang pengembangan sumber daya manusia dalam era persaingan bebas. Perkenalkan, saya Panji Raymond. Perkenalkan, nama saya Pengesti Wikandari dari kelompok 1. Saya Larasati. Saya Santi Kumaladewi. Saya Nisa Farihatul Salma. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya manusia dalam era persaingan bebas. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi video ini yaitu 1. Bagaimana urgensi pengembangan sumber daya manusia dalam era persaingan bebas? 2. Apa pendapat para ahli mengenai pengembangan SDM? 3. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam pengembangan SDM? Dan yang keempat, apa saja kasus atau peristiwa yang terkait pengembangan SDM di era persaingan bebas. Ini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis mengapa sumber daya manusia sangat penting dalam era persaingan bebas. Di era globalis saat ini, perkembangan dunia semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Era globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan hampir di semua sektor kehidupan. Globalisasi sendiri akan membuat persaingan dalam bidang apapun semakin ketat. Sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya tinggi dalam persaingan global yang selama ini sering diabaikan. Sumber daya manusia di Indonesia sendiri masih sangat rendah dan membutuhkan perhatian khusus untuk mampu bersaing secara global. Dalam menghadapi perkembangan dan persaingan dalam dunia bisnis, sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi kekuatan bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Dalam usaha mencapai tujuannya, suatu perusahaan akan mengandalkan karyawan sebagai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan operasional yang baik. Bila dengan dibandingkan sumber daya lainnya, sumber daya manusia sendiri memiliki peran yang lebih penting. Dari mereka akan muncul ide, keputusan maupun inovasi yang akan menentukan langkah perusahaan ke depannya dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pelatihan sendiri sangatlah penting bagi karyawan. Pelatihan dan pengembangan SDM pada sebuah perusahaan sangat erat hubungannya dengan hasil kinerja dari sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penilaian untuk mengukur kinerja, dan pelatihan sumber daya manusia dilaksanakan setelah ada hasil penilaian tersebut. Pelatihan karyawan dilakukan dengan tujuan agar karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat akan memberikan efek yang baik kepada karyawan. Karyawan dapat mengembangkan diri dan mampu memahami seluk-beluk pelaksanaan pekerjaan lebih baik dan mendalam, dan dapat memahami perkembangan perusahaan, memahami sasaran yang akan dicapai perusahaan, mengerti akan perlunya kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan, dan dengan mudah memahami informasi yang disampaikan perusahaan, dapat memahami setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan, mampu melakukan hubungan-hubungan dengan lingkungan, mampu memahami kebijaksanaan dan peraturan pelaksanaan dalam perusahaan, mampu memahami sistem dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas perusahaan, mampu memahami dan menerapkan perilaku yang mendukung dan dituntut perusahaan. Baik, di bahasan selanjutnya ada pendapat para ahli mengenai pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada Leonard Nadler. Ia berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan. Yang kedua ada Prof. TV Rao.
yang mengemukakan pendapatnya bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses pengembangan kemampuan karyawan sebagai seorang individu dan menemukan serta memanfaatkan potensi yang sudah ada. Selanjutnya ada UNDP. UNDP menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan pemerataan dalam peningkatan kemampuan manusia dan pemanfaatan kemampuan manusia. Yang terakhir ada Ricard. Ricard berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses bagi perkembangan dan memperlancar keahlian manusia melalui pengembangan dan pelatihan personal. Organisasi dan pengembangan tersebut ditujukan atas dasar peningkatan performa global organisasi. Kemudian ada dalam konteks persaingan bebas, berbagai aspek kehidupan manusia mengalami tingkat perubahan karena adanya teknologi. Tyler menjelaskan proses globalisasi bergerak sejalan dengan 3 arena kehidupan manusia, yaitu arena ekonomi, politik, dan budaya. Jika SDM kita tidak mempunyai wawasan global, dikhawatirkan ia hanya akan sibuk terfokus pada konteks lokal, padahal kita sudah dituntut untuk berwawasan global agar tidak terasingkan dalam pergaulan atau hubungan internasional. Oleh karena itu, kita juga membahas tentang upaya pengembangan sumber daya manusia era persaingan bebas. Menurut Bahtiar Rifai, Jepang sebagai negara maju memiliki 5 karakteristik yang dipandang sebagai akar kekuatan bangsanya. Yang pertama itu ada emulasi, konsensus, futurism, kualitas, dan kompetensi. Selanjutnya, dalam buku Fondasi PSDM, Ricard juga menyatakan bahwa ada 5 fase dalam proses pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama analisis, usulan, pembentukan, implementasi, dan penilaian, di mana setiap fase memiliki hubungan yang penting dan krusial bagi tercapainya hasil yang sesuai dengan harapan. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan relevansi pendidikan non-formal dengan PSDM melalui pendidikan non-formal itu akan berorientasi pada wawasan global dan pembelajaran inovatif. Sedangkan yang terakhir ada PSDM melalui program-program pendidikan luar sekolah diharapkan cepat menghasilkan SDM yang berkualitas, cerdas, dan terampil. Selanjutnya, menurut Hasibuan, terdapat 5 komponen penting yang harus diperhatikan ketika melakukan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu tujuan pengembangan, jenis-jenis pengembangan, proses pengembangan, peserta pengembangan, serta pelatih atau instruktur pengembangan. Yang pertama, kita bahas tujuan pengembangan. Nah, tujuan pengembangan ini maksudnya tujuan pengembangan itu adalah menurut Hasibuan tahun 2013 halaman 50, pengembangan sumber daya manusia bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang memanfaatkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada hakikatnya menyangkut beberapa hal berikut. Beberapa contoh tujuan menurut Hasibuan. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan produktivitas kerja akan berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi, sehingga akan semakin baik. Keterampilan teknis, kemampuan interpersonal, dan kemampuan mengorganisir atau manajemen karyawan akan semakin baik. Kemudian,
dapat meningkatkan efisiensi termasuk efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi absensi mesin. Ketika pemborosan berkurang dan biaya produksi relatif kecil, maka daya saing perusahaan akan semakin meningkat dan keuntungan juga semakin meningkat. Selanjutnya, meminimalisir kerusakan, meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, meminimalisir kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin ini karena keterampilan dan keahliannya meningkat, serta rendahnya resiko kecelakaan karyawan di tempat kerja. Ini juga dapat mengurangi pembengkakan anggaran pengobatan. Kemudian, meningkatkan kualitas pelayanan atau servis terhadap konsumen, pelanggan, atau relasi. Ketika kualitas pelayanan atau servis ini baik, maka akan secara otomatis akan menjadi daya tarik bagi rekanan perusahaan. Nah, kemudian moral karyawan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan jenjang karir karyawan. Nah, ini kan biasanya ketika akan naik ke jabatan yang lebih tinggi, dibutuhkan atau diperlukan bukti atau diperlukan berkas bukti bahwa ia memiliki kemampuan yang dipersyaratkan. Nah, biasanya ketika ingin meningkat guna meningkatkan jenjang karir karyawan ini dapat dilakukan dengan mengikuti pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk memperoleh bukti fisik atau surat, yaitu sertifikat. Nah, kemudian tujuan selanjutnya untuk pengembangan yang konseptual. Nah, konseptual yang dimaksud ini adalah untuk meningkatkan kecakapan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuan itu biasanya untuk karyawan manajerial, karena mereka yang memutuskan, karena mereka berwenang dalam memutuskan suatu keputusan. Karena mereka yang berwenang dalam mengambil keputusan. Semakin cepat dan tepat keputusan yang diambil akan mempengaruhi citra perusahaan di mata tekanan perusahaan. Selanjutnya, balas jasa. Nah, ini maksudnya ketika karyawan atau sumber daya manusianya itu berprestasi, kinerjanya meningkat, kemudian moralnya baik, maka perusahaan tidak akan sungkan untuk memberikan feedback atau balas jasa yang dapat berupa gaji, insentif, atau benefit. Ini akan meningkat seiring dengan peningkatan prestasi kerja tadi. Nah, yang terakhir, konsumen memperoleh barang atau jasa yang lebih berkualitas. Nah, ketika tujuannya ini sebenarnya tujuannya saling berkaitan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maupun kebutuhan kerja. Nah, ketika produktivitas, efisiensi, kerusakan serta pelayanannya itu bagus, maka konsumen akan tertarik untuk memanfaatkan barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, jenis pengembangan. Nah, jenis pengembangan itu maksudnya bentuk pengembangan itu bisa pengembangan secara formal dan
pengembangan secara informal. Untuk pengembangan formal ini maksudnya lebih kepada sumber dana dan sumber perintah, sumber motivasi mengikuti ini gitu. Nah, untuk pengembangan formal ini sendiri yaitu penugasan karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Biasanya ini berupa surat tugas dari atasan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihannya ini bisa diperoleh dari perusahaan dan atau dari lembaga pendidikan dan pelatihan. Dan biayanya itu biasanya dari perusahaan biasanya. Nah, kemudian untuk pengembangan informal, untuk pengembangan secara informal itu ya maksudnya karyawan atas keinginan dan usaha sendiri untuk melatih dan mengembangkan dirinya melalui belajar mandiri. Dan ini biasanya dananya dari dana pribadi. Kemudian peserta pengembangan itu adalah karyawan baru dan lama. Jadi tidak hanya yang baru-baru saja, tapi yang lama tetap harus ditingkatkan kemampuannya. Baik tenaga manajerial maupun tenaga operasional. Tenaga manajerial itu yang manajer yang ada di divisi maupun ada yang di tingkat pusat gitu. Tenaga operasional itu yang misalnya di lapangan gitu. Kemudian pelatih atau instruktur. Pelatih atau instruktur ini bisa pelatih internal, eksternal, serta gabungan internal dan eksternal. Ini maksudnya asal pelatihnya dari mana? Apakah internal dari dalam perusahaan itu sendiri yang mengadakan dan yang agen atau yang menjadi pelatihnya itu juga dari perusahaan, atau juga bisa dari pelatih eksternal atau dari luar perusahaan, yaitu dari lembaga pelatihan atau lembaga pendidikan gitu. Nah, pelatih atau instruktur ini penting karena mereka sebagai agen yang melaksanakan pengembangan dan berhadapan langsung dengan para peserta belajar atau peserta pelatihan pengembangan ini. Nah, yang terakhir, proses pengembangan mencakup penentuan sasaran, kurikulum, sarana, peserta, pelatih, dan pelaksanaannya. Nah, ini proses pengembangan itu maksudnya langkah-langkah pengembangan yang perlu dilakukan gitu. Pertama, menentukan dan menerapkan sasaran dengan mengelompokkan berdasarkan kebutuhan. Apakah ia memerlukan keterampilan teknik, kemampuan mengorganisasi, atau kemampuan konseptual. Nah, ini ditentukan lebih dahulu butuhnya apa. Nah, terus kemudian menentukan dan mempersiapkan kurikulum dan sarana sesuai dengan kebutuhan, serta menetapkan syarat bagi peserta dan pelatih untuk kemudian ditentukan hari pelaksanaannya. Menentukan dan mempersiapkan kurikulum ini, nah kan tadi udah ditentuin dulu kebutuhannya apa atau need assessment-nya dulu apa, dianalisis dulu need assessment-nya, kebutuhannya apa. Nah, kemudian disusun kurikulumnya, isinya bagaimana, materinya bagaimana, sarana apa saja yang diperlukan. Nah, kemudian setelah kurikulumnya jadi, kita akan menentukan sasaran, menentukan syarat bagi peserta. Misalnya, peserta yang dapat mengikuti pelatihan itu yang dari divisi A atau divisi B dengan syarat misalnya karyawan baru atau karyawan lama atau syarat lainnya. Dan juga syarat bagi pelatih. Misalnya pelatih ini
yang mempunyai kompetensi di bidang A atau di bidang B atau di bidang C gitu sesuai kebutuhan. Nah, setelah komponen yang lainnya ini terpenuhi, baru ditentukan hari pelaksanaan yang sesuai. Itu. Nah, kemudian beberapa kendala umum yang sering terjadi dalam proses pengembangan atau development menurut menurut Hasibuan dalam bukunya tahun 2013 halaman 85 sampai 86 bisa dicek untuk lebih lengkapnya. Nah, yang pertama itu adalah faktor peserta. Faktor peserta ini yaitu latar belakang yang tidak sama atau heterogen. Latar belakang ini dapat berupa latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman kerja, usia, daya tangkap, persepsi, dan daya nalar. Karena setiap orang itu berbeda dan akan mempengaruhi hasilnya nanti. Kemudian, kendala dari pelatih atau instruktur. Nah, pelatih dan instruktur ini merupakan agen utama dalam proses pengembangannya ini. Jadi ketika pelatih atau instrukturnya itu tidak pas, tidak tepat, kompetensi atau ilmunya dan kemampuannya dia tidak pas, maka pelatihannya ini tidak akan optimal, tidak akan berhasil, tidak akan bermakna begitu. Nah, misalnya ini ada contohnya. Pelatih atau instruktur yang ahli dan cakap membelajarkan pengetahuan dan keterampilannya itu sangat sulit didapat. Akibatnya sasaran yang diinginkan tidak tercapai. Misalnya ada pelatih yang ahli dan pintar dan sangat terampil begitu, tetapi dia tidak dapat mengajar dan berkomunikasi secara efektif kepada pesertanya, atau kemampuan mengajar atau teaching skills-nya tidak efektif, menyebabkan ilmu yang sangat banyak itu tidak dapat tersampaikan dengan optimal. Kemudian fasilitas pengembangan, yaitu standar fasilitas yang tersedia. Fasilitas sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan agar ilmu dan keterampilan yang diperoleh itu konkret. Nah, ini kurangnya sarana dan prasarana ini itu misalnya buku referensi sebagai penunjangnya kurang lengkap atau bahkan tidak ada, terus kemudian berbagai alat dan mesin-mesin yang digunakan untuk praktik itu tidak memadai atau kurang standar, itu akan mempengaruhi hasilnya. Dan akan menghambat kelancaran pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya, kurikulum atau ketepatan implementasi kurikulum yang ditetapkan. Ketika kurikulum yang diterapkan tidak serasi atau bahkan menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung tujuan yang diinginkan oleh pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan, maka kurikulum yang diimplementasikan tidak serasi atau bahkan menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung tujuan yang diinginkan oleh pekerjaan atau jabatan peserta yang bersangkutan. Nah, misalnya ini terdapat kesulitan untuk menetapkan kurikulum dan waktu mengajarnya karena lembaga pelatihan atau pengembangannya itu belum benar-benar siap dan matang. Ketika kurikulum belum siap, belum matang, maka pesertanya sendiri akan bingung dan tidak terarah. Serta ketika tujuannya, misalnya tujuan perusahaannya ingin meningkatkan manajerialnya begitu, tapi
dari kurikulumnya ternyata malah memberikan kemampuan operasional atau teknis. Nah, itu kan tidak tepat. Kemudian yang terakhir, dana pengembangan atau anggaran dana untuk pengembangan. Nah, ketika dana atau anggaran yang tersedia ini terbatas, maka yang terjadi akan dilakukan pengembangan secara terpaksa atau seadanya. Bahkan pelatih atau maupun sarananya kurang memenuhi persyaratan dan tidak layak begitu. Ini beberapa 5 kendala umum dalam pengembangan atau development milik residuan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi pengembangan sumber daya manusia bagi pemerintah Indonesia. Nah, mengapa PSDM penting bagi pemerintah Indonesia? Karena PSDM menjadi strategi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, PSDM juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018 menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu di tahun yang sama, Business World memaparkan bahwa peningkat daya saing SDM Indonesia berada di ranking 45 dari 63 negara. Tentu peringkat ini masih kalah dengan 2 negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang masing-masing berada di peringkat 13 dan 22. Kemudian tantangan berikutnya yaitu Indonesia saat ini berada dalam periode MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang juga bersamaan dengan potensi bonus demografi yang menuntut sumber daya manusia Indonesia untuk terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi menghadapi persaingan bebas serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, tentu berdasarkan fakta-fakta tersebut, PSDM memiliki urgensi yang memiliki kolerasi yang erat dalam meningkatkan produktivitas kinerja, dalam memenangkan persaingan bebas. Tentu, pembangunan bangsa Indonesia juga tidak hanya dilihat dari capaian fisiknya saja, tapi juga dilihat dari sudut kualitas manusianya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan SDM. Jadi saat ini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terdapat upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang. Untuk upaya jangka pendeknya, pemerintah mengeluarkan kartu prakerja yang didesain untuk dapat melatih sebanyak mungkin orang untuk upskilling atau reskilling diri, supaya dapat siap bekerja, mampu beradaptasi, berdaya saing tinggi, dan dapat bertahan di tengah situasi perubahan kerja yang sangat cepat. Kemudian, untuk strategi jangka panjang, pemerintah melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan harapan lulusan pendidikan di Indonesia lebih siap masuk di dunia kerja. Dalam perbaikan sistem pendidikan vokasi disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar, serta berkolaborasi antar pemerintah dan industri untuk terus ditingkatkan sinerginya, supaya perancangan program dan desain kurikulum, standar pelatihan, hingga penyelenggaraan pelatihan kerja terdapat link and match antara pemerintah dan industri. Selanjutnya, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK sebagai langkah strategis program kerja yang komprehensif dalam meningkatkan SDM. Yang pertama, yaitu sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Tentu sistem pendidikan yang baik dan bermutu ini akan dapat dicapai melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama kualitas serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, pemerintah berperan penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada pengawasan iptek serta merata di seluruh tanah air. Yang kedua, yaitu penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat
dalam rangka memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa, yaitu membangun karakter building, sehingga masyarakat Indonesia berkarakter, memiliki kapabilitas dan integritas diri yang baik. Kemudian yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain sebagainya. Supaya diklat, kompetensi, dan pembinaan ini dapat menciptakan keunggulan masyarakat atau keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan bebas secara global. Kemudian, selanjutnya, pembinaan dan pengembangan masyarakat, terutama generasi muda. Kenapa generasi muda harus dibina dan dikembangkan? Karena generasi muda menopang utama dalam roda pembangunan bangsa ini, supaya dapat diberdayakan untuk menciptakan generasi yang unggul, kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Upaya selanjutnya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan yaitu menciptakan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja atau BBPLK. Nah, BBPLK ini menggunakan program Skills Development Center atau SDC. Jadi, SDC melibatkan 3 unsur pemangku kepentingan, yaitu unsur akademis, unsur bisnis, dan unsur pemerintah daerah. Diharapkan pengembangan latihan kerja ini dapat diimplementasikan di daerah-daerah untuk meningkatkan kompetensi SDM dan menekan angka pengangguran. Selanjutnya, upaya-upaya yang lain yaitu yang pertama, mengembangkan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja. Kemudian, mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri. Kemudian, meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga pelatih. Selanjutnya, mengembangkan dan meningkatkan produktivitas melalui pelatihan produktivitas. Selanjutnya, mengembangkan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi. Dan yang terakhir, merencanakan kartu prakerja yang dapat meng-upskilling atau reskilling kompetensi calon anggota kerja. Selanjutnya, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan pengembangan SDM. Menurut Isomuddin, upaya-upaya tersebut yaitu yang pertama, memperkenalkan sejak dini mengenai MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN kepada para pelajar dan pendidik, supaya mereka optimis dalam menghadapi MEA dan menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemampuan untuk berkolaborasi. Yang kedua, mengoptimalkan sarana-prasarana yang telah ada dengan baik untuk mengadakan workshop atau seminar bagi angkatan kerja baru maupun pelatihan peningkatan kualitas skill bagi angkatan kerja yang telah ada. Kemudian yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi pekerja Indonesia untuk belajar memahami dan terus memperbarui teknologi terkini yang mendukung setiap pekerjaannya. Karena teknologi terus berkembang, penguasaan dalam bidang teknologi sangatlah penting untuk menunjang pekerjaan. Yang keempat, menciptakan tenaga kerja yang kompeten dari lembaga-lembaga pendidikan di tingkat madya, yakni tingkat sekolah, tingkat kejuruan, dan program-program vokasi sebanyak-banyaknya. Yang kelima, mengadakan pelatihan dan pendidikan profesi terhadap kerja profesional. Dan yang terakhir, untuk tenaga-tenaga ahli diberikan sertifikasi atas standar keahlian dan kompetensinya untuk menjadi jaminan daya saing SDM di dalam maupun di luar negeri. Berikut merupakan peristiwa mengenai pengembangan sumber daya manusia di era persaingan bebas. Di dalam bisnis, banyak sekali perusahaan maupun organisasi yang melakukan perkembangan yang secara signifikan untuk mampu bersaing untuk mengalahkan para pesaingnya. Di dalam berkembangnya perusahaan tersebut, maka perusahaan akan melakukan adanya pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan agar skill dari para staf maupun karyawan tersebut juga meningkat. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset paling utama yang dimiliki oleh perusahaan. Karena apabila sumber daya manusia itu meningkat, maka
produktivitas dari suatu perusahaan tersebut juga akan ikut meningkat. Sehingga peran pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya penentu keberhasilan di dalam era persaingan bebas ini yang pada saat ini semakin ketat. Menurut Hasibuan, terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. Ada 5 faktor kendala tersebut. Salah satunya yaitu faktor peserta. Perbedaan yang terjadi antara satu dengan peserta yang lain seperti latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja maupun usia itu dapat menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pelatihan tersebut. Faktor selanjutnya yaitu pelatih atau instruktur. Apabila pelatih maupun instruktur tersebut tidak cakap dalam memberikan suatu materi pelatihan kepada para peserta dan pelatih tersebut tidak cukup memiliki teknik skill yang bagus untuk diberikan kepada para peserta, maka pelatihan ini juga dapat terhambat karena para peserta tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang seharusnya didapatkan dengan baik. Fasilitas pengembangan atau faktor dari sarana dan prasarana. Apabila dalam pelatihan pengembangan sumber daya manusia tidak terdapat faktor tersebut yang memadai, maka pelatihan tersebut dapat terhambat. Para peserta akan mengalami hambatan karena mereka tidak bisa melakukan praktik dengan benar. Contohnya apabila kita membutuhkan alat-alat untuk praktik secara langsung, apabila alat tersebut tidak ada, maka kita tidak bisa melakukan praktik untuk bisa mengoperasikan alat atau mesin tertentu tersebut. Selanjutnya merupakan faktor kurikulum. Nah, di dalam faktor kurikulum ini, apabila kurikulum yang diberikan kepada para peserta pelatihan itu tidak tepat, maka akhirnya juga apa yang didapatkan oleh para peserta pelatihan itu tidak sesuai dengan tujuan perusahaan memberikan pelatihan tersebut. Faktor selanjutnya merupakan faktor terakhir yaitu dana pengembangan. Apabila dana pengembangan yang diturunkan untuk melaksanakan pelatihan ini diturunkan secara terbatas, maka pelatihan tidak dapat berlangsung dengan baik karena untuk memenuhi fasilitas maupun sarana prasarana dalam melakukan pelatihan pasti membutuhkan biaya yang cukup banyak, sehingga apabila dana tersebut terbatas, maka pelatihan juga akan ikut terhambat dan terkendala. Nah, langsung masuk kepada contoh dan peristiwa terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di era persaingan bebas ini. Yang pertama ada contoh dari PT Ruyung Karya Mandiri. Nah, PT Ruyung Karya Mandiri ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja atau outsourcing. Nah, perusahaan ini sudah menyalurkan banyak tenaga kerja ke berbagai negara. Perusahaan ini sudah ada sejak 1996. Perusahaan ini memiliki masalah seperti banyaknya karyawan yang banyak yang mengundurkan diri, kemudian kesulitan HRD untuk memulai kembali karyawan yang baru untuk harus melatihnya dari awal, serta banyak juga kasus seperti para karyawan yang merasa gaji yang diberikan itu terlalu rendah. Untuk itu, perusahaan seharusnya
memiliki perencanaan yang kuat terhadap para staf dan karyawannya, memberikan mereka job desk atau tanggung jawab masing-masing dengan bagian yang sudah direncanakan kepada para karyawan tersebut. Selain itu, karena mereka merupakan perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, maka para karyawan juga harus dilakukan pelatihan pengembangan secara berkala untuk terus meningkatkan skillnya. Karena dalam era persaingan bebas ini, banyak sekali dari kita yang selalu bersaing untuk terus mengalahkan para pesaing kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk itu, apabila kita memiliki skills, maka akan mampu memudahkan kita juga dalam melakukan suatu pekerjaan. Contoh selanjutnya merupakan adanya persaingan dari transportasi ojek online atau ojek daring dan ojek konvensional. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam keseharian kita. Termasuk juga kehadiran teknologi tersebut mampu memudahkan dan meringankan pekerjaan kita. Nah, munculnya teknologi tersebut itu juga membawa suatu perubahan dalam transportasi. Salah satunya adalah munculnya layanan transportasi online atau biasa kita sebut sebagai ojek online. Nah, ojek online ini banyak sekali membawa kemudahan-kemudahan untuk kita. Kemudahan yang ditawarkan oleh ojek online ini seperti antar jemput, yang mana kita tidak perlu harus mencari-cari dulu. Kita cukup memesan, mengetik tujuan alamat kita serta tujuan yang akan kita tuju, maka para driver akan menjemput kita di tempat. Nah, sedangkan itu kalau kita pakai ojek konvensional kan kita harus cari dulu. Bahkan kadang banyak dari ojek konvensional tersebut yang biasanya melakukan penaikan tarif. Nah, selain kemudahan dari ojek daring ini, kemudahan-kemudahan lainnya adalah kita bisa mengirim barang, memesan makanan tanpa kita harus perlu mengantri di restoran tersebut, sehingga kita semakin dimanjakan. Oleh sebab itu, banyak sekali masyarakat kita yang akhirnya terus berpindah. Mereka lebih menyukai aplikasi ojek online ini karena mereka lebih mudah menggunakan, lebih enak. Selanjutnya, karena banyaknya masyarakat yang kemudian menggunakan aplikasi ini atau menggunakan layanan ojek daring ini, maka banyak terjadi penolakan-penolakan yang dilakukan oleh para driver ojek konvensional. Mereka melakukan cukup banyak ada demo, ada melakukan teguran secara langsung, terus melakukan teguran secara tidak langsung juga sering dilakukan dengan memasang banner-banner kalau ini lokasi mereka, karena mereka para ojek konvensional itu merasa bahwa mata pencaharian utama mereka itu direbut oleh driver yang menggunakan aplikasi atau ojek online tersebut. Nah, dari dua contoh kasus yang sudah disebutkan tadi, dari kasus pertama, maka perlu dilakukan pelatihan yang lebih terarah kepada karyawan
untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia yang berkaitan secara langsung dengan jabatan dan fungsi dari karyawan tersebut yang nantinya akan disalurkan ke luar negeri. Karena pada akhirnya karyawan tersebut yang akan disalurkan ke luar negeri untuk di sana juga melakukan pekerjaan, sehingga dengan melakukan pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia terlebih dahulu, maka diharapkan para karyawan tersebut dapat meningkat kualitas keterampilannya, kemudian pengalaman, kemudian sikap dan perilakunya. Nah, untuk kasus yang kedua, untuk ojek konvensional diharapkan juga agar ikut turut mengupgrade kemampuannya untuk bisa terus bersaing di dalam era persaingan yang bebas dengan teknologi yang semakin maju. Dan untuk para ojek driver dari ojek online juga harus tetap meningkatkan kualitas dirinya, karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi itu akan terus maju, sehingga lama-kelamaan akan terjadi seperti seleksi alam. Jadi kita juga harus ikut turut serta dalam peningkatan skill kita agar kita tetap bisa ikut bersaing di dalam era persaingan bebas ini dan di zaman yang semakin maju. Kesimpulan dari topik yang sudah kita bahas tadi yaitu pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu bentuk kegiatan yang terarah dan juga terencana sebagai upaya untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan kinerja pada suatu perusahaan maupun organisasi agar terus berjalan secara efektif dan efisien, serta terus meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Pengembangan sumber daya manusia ini merupakan salah satu kunci untuk dijadikan sebagai aset perusahaan, sebagai investasi dari perusahaan maupun individu tersebut. Nah, selanjutnya kebutuhan akan peningkatan pengembangan sumber daya manusia ini juga akan terus meningkat di era persaingan bebas ini. Karena semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin banyak pula tuntutan kita agar tetap bisa bertahan di era persaingan bebas. Tidak hanya cukup dengan bertahan, kita juga harus mampu bersaing di era persaingan bebas ini. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia ini menjadi suatu keharusan dan kebutuhan pokok yang penting untuk dipenuhi, untuk dilaksanakan agar kemampuan kita meningkat, skills yang kita miliki semakin baik. Selain skills juga perilaku, juga sikap kita itu baik, agar kita tetap bisa bertahan dan bisa ikut bersaing di era persaingan bebas ini.